Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan satu sama lain, dan mudah-mudahan hari ini masih diberikan kesehatan. Amin. Nah, hari ini kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Setelah kemarin kita sudah mempelajari tentang kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Nah, maka hari ini kita akan membahas tentang materi menulis dan mementaskan teks drama. Nah, oke. Sebelum kita akan menulis sebuah teks drama, alangkah baiknya kita memperhatikan dulu langkah-langkah menulis teks drama tersebut. Nah, langkah pertama ketika kita ingin membuat sebuah teks drama adalah menentukan topik. Nah, menentukan topik ini berupa suatu peristiwa yang menarik dan memiliki konflik yang kuat. Jadi dalam menentukan sebuah topik, kamu harus memilih sebuah peristiwa yang menarik dan konflik yang kuat. Kenapa? Karena di dalam sebuah teks cerita, kalau ceritanya itu tidak menarik dan konfliknya tidak kuat, maka Bapak yakin cerita tersebut akan monoton dan tidak banyak orang yang menontonnya. Nah, maka untuk menentukan topik yang menarik dan konflik yang kuat itu wajib. Nah, bagaimana cara mencarinya? Bisa dengan cara mencari melalui pengalaman diri sendiri, pengalaman orang lain, atau bisa mengamati peristiwa yang sedang terjadi atau yang sedang booming di masyarakat, seperti itu. Nah, contohnya topik melalui pengalaman yang ceritanya itu terkenal, yaitu adalah novel Laskar Pelangi. Nah, novel tersebut sebetulnya topik atau tema atau ceritanya diambil melalui pengalaman si penulis itu sendiri. Nah, karena dia menulisnya dengan menarik dan konflik yang kuat, maka Laskar Pelangi itu sangat terkenal dan booming waktu tahun-tahun yang lalu. Nah, maka kalian pun bisa seperti itu. Untuk menentukan tema bisa mencarinya melalui pengalaman atau mengamati peristiwa sekitar. Nah, setelah menentukan topik, langkah keduanya itu adalah menentukan tokoh. Nah, menentukan tokoh di sini tidak hanya menentukan tokoh-tokoh yang terlibat di dalam teks tersebut, tapi juga menentukan karakternya. Nah, kalian harus menentukan tokohnya harus ada berapa orang di dalam sana, terus karakter yang baiknya di tokoh yang mana, karakter yang buruknya di karakter yang mana, peran pembantunya ada di mana, dan sebagainya. Nah, kamu harus tentukan tokohnya itu tokoh-tokohnya itu harus ditentukan. Nah, setelah kamu menentukan topik dan menentukan tokoh, langkah ketiga adalah kamu membuat kerangka alur. Nah, membuat kerangka alur sebisa mungkin harus yang menarik dan tidak mudah ditebak. Nah, maka alur ini pun sangat penting untuk diperhatikan. Kenapa? Kalau alurnya mudah ditebak, ya Bapak yakin penonton pun akan bosan. Nah, alurnya misalnya seperti apa untuk bisa menarik? Ya bisa saja misalnya alurnya itu diceritakan bahwa suatu tokoh dikabarkan meninggal di dalam ceritanya, tetapi ketika mau akhir ending mau tahap resolusi, ternyata tokoh yang dianggap meninggal itu tiba-tiba hadir lagi atau hidup lagi. Nah, itu kan sebuah kejutan yang dihadirkan di dalam sebuah cerita agar penonton itu merasa terkejut. Kok di awalnya itu meninggal, kenapa hidup lagi? Nah, di situ kamu boleh ceritakan. Nah, boleh saja di dalam flashbacknya atau alur mundurnya diceritakan ketika dia dibunuh atau ketika dia masuk jurang ternyata dia selamat gitu. Nah, bisa saja seperti itu. Nah, buat alur-alur yang kiranya alurnya itu tidak mudah ditebak agar penontonnya bisa terkejut gitu. Nah, setelah membuat kerangka alur, maka kembangkan kerangka alur tersebut dalam dialog-dialog dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Jadi kamu kembangkan alur tersebut dalam bentuk dialog-dialog. Karena apa? Karena yang kita ketahui teks drama itu ciri utamanya itu adalah berbentuk dialog-dialog tokoh. Nah, dialog-dialog di sini biasanya
disusun ke bawah seperti itu, berbeda dengan dialog-dialog yang ada di dalam novel seperti itu. Nah, kembangkan dialog-dialog tersebut setelah kamu menentukan alurnya gitu. Nah, jangan lupa juga tentukan struktur yang ada di dalam teks drama tersebut. Nah, strukturnya itu yang kita ketahui di dalam teks drama itu yaitu ada prolog, ada dialog, dan ada epilog. Termasuk di dalamnya ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, kamu perhatikan itu di dalam membuat sebuah mengembangkan kerangka teks itu. Nah, setelah itu ya selesai, siap untuk dibaca dan dipentaskan gitu. Nah, itu kiranya langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menulis teks drama. Nah, adapun tadi materinya adalah mengenai menulis. Nah, sekarang mengenai pementasannya. Nah, sebelum mementaskan drama, ada baiknya kita harus mengetahui unsur-unsur pementasan drama tersebut. Nah, yang pertama, unsur dalam pementasan drama tersebut ada yang disebut dengan naskah drama. Nah, naskah drama ini merupakan pedoman para pemain yang akan memerankan atau yang akan memerankan cerita yang ada di dalam teks drama tersebut. Nah, naskah drama inilah yang menjadi pedoman kita apabila kita ingin memerankan suatu peran di dalam sebuah teks drama, dan naskah drama harus wajib ada. Yang kedua adalah sutradara. Nah, sutradara itu pun sangat penting. Kenapa? Karena dialah yang akan mengatur teknis bagaimana cara blocking, cara teknis di dalam mengatur alur, mengatur gerak-gerik para pemain yang ada di dalam cerita tersebut. Karena sutradara ini pun memiliki peran yang sangat penting. Kenapa? Karena dialah yang mengatur kapan tokoh itu muncul, kapan tokoh itu berhenti berbicara, dan kapan musik itu keluar dan efek-efek yang lainnya keluar di dalam teks drama. Dan sutradara inilah yang memiliki peran penting di dalam penampilan teks drama, pementasan drama. Nah, yang ketiga adalah pemeran. Nah, unsur yang ketiga dalam pementasan drama itu adalah pemeran. Nah, pemeran ini adalah para pemainnya. Ya, tentu harus ada pemerannya ini. Nah, jadi harus pemeran-pemeran yang di dalam pementasan drama itu harus sesuai dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam teks drama itu, dan sebisa mungkin pemeran harus bisa menyelami dan memerankan tokoh-tokoh yang ada di dalam teks drama itu. Dan unsur yang wajib di dalam pementasan drama yang keempat adalah panggung. Nah, panggung ini pun sebuah unsur dalam pementasan drama yang wajib adanya. Meskipun di dalam penampilannya ada yang menggunakan panggung dan ada juga yang tidak, tetapi pada dasarnya dalam unsur pementasan drama itu ada panggung atau wadah, ada tempat penampilannya gitu. Nah, unsur yang kelima yaitu pelengkapan panggung seperti cahaya, rias, bunyi, dan pakaian. Nah, cahaya ini bisa memberikan efek dramatis ketika dalam pementasan drama. Misal dalam keadaan genting, efek cahaya ini sangat penting. Misalnya ketika genting atau ketika seram atau ketika ya, bisa saja cahayanya itu bisa diterangkan itu untuk membuat suasana menjadi genting. Dan tata rias di sini pun sangat penting juga. Kenapa? Bisa saja orang yang memerankan tokoh orang tua atau kakek-kakek atau nenek-nenek sebetulnya usianya itu masih muda, tetapi dengan rias orang yang masih muda bisa dilihat menjadi tua. Nah, maka rias ini pun merupakan hal penting dalam pementasan drama. Yang ketiga adalah bunyi.
Nah, bunyi ini sangat penting juga. Kenapa? Karena untuk membantu menghayati, entah itu menghayat para pemerannya ataupun penonton supaya hanyut di dalam cerita tersebut. Seperti misalnya ketika pemerannya itu memerankan yang sedih, maka bunyinya pun bisa mengikuti bunyi yang kiranya atau soundtrack yang sedih. Dan yang perlengkapan panggung yang selanjutnya adalah pakaian. Nah, pakaian ini pun harus diperhatikan. Apabila kita memerankan tokoh dokter, maka pakaiannya pun ya sebaiknya ya seperti pakaian dokter. Nah, dengan cara kita memakai, Bapak yakin para penonton bakal tahu, oh ini sebagai apa dan itu sebagai apa gitu. Nah, unsur yang ke-6 yaitu penonton. Nah, penonton ini pun unsur yang sangat penting. Yang pertama ya, kalau tidak ada penontonnya ya kita mau mementaskan untuk siapa, maka penonton pun harus ada. Yang kedua, sebelum tampil sebaiknya sutradara ini atau para pemainnya itu harus memperhatikan karakteristik penonton ini tersebut. Kenapa? Karena kalau misalnya penampilan itu ditampilkan di sekolah, kalau kita terdapat kesalahan dalam penampilan ya bisa dimaafkan. Tapi kalau penontonnya itu atau penampilannya itu bukan di sekolah, seperti halnya di tempat umum, ya bisa saja penontonnya itu kritis. Ini pemainnya kenapa begini, pemainnya kenapa begitu, efeknya kenapa, cahayanya begini, Pak. Nah, maka sutradara atau para pemain itu wajib sebelum pementasan harus menganalisis atau mengamati penontonnya siapa gitu. Nah, maka ini pun merupakan unsur penting dalam pementasan teks drama seperti itu. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah ketika kita ingin mementaskan sebuah teks drama. Nah, jadi ketika kita ingin memainkan sebuah teks drama, nah, kita perhatikan dulu langkah-langkahnya. Yang pertama adalah bedah naskah. Nah, bedah naskah ini bertujuan untuk memahami keseluruhan isi yang ada di dalam teks drama tersebut atau di dalam naskah tersebut. Dan bedah naskah ini harus secara bersama-sama. Kenapa? Karena pementasan drama itu harus mengerti semua para pemainnya. Mengerti mulai isinya bagaimana, alurnya bagaimana, latarnya ada di mana saja, semua para pemain harus mengetahui. Nah, untuk cara mengetahuinya, sebelum tampil atau sebelum mementaskan drama harus ada pembedahan naskah tersebut. Pembedahan naskah secara bersama-sama. Nah, langkah kedua adalah reading atau membaca. Nah, para pemain wajib membaca dari awal sampai akhir, sehingga ketika dalam proses membaca si para pemain itu mengerti isi yang ada di dalam teks drama tersebut, dan itu harus dibaca. Nah, langkah ketiga adalah casting. Nah, casting ini pun sangat penting. Kenapa? Karena tidak mungkin karakter orang pendiam itu diperankan sebagai karakter yang periang. Bapak yakin agak susah. Nah, maka proses casting ini sangat penting. Nah, jadi casting ini adalah mencari tokoh-tokoh sesuai dengan karakternya atau paling tidak mirip-mirip lah dengan karakternya, supaya ceritanya itu menarik dan supaya tokoh-tokoh yang ada di dalam teks drama itu sesuai dengan penyeleksian calon-calon pemain drama tersebut. Nah, setelah casting yaitu adalah running atau latihan lengkap. Nah, latihan lengkap ini ketika kalian sudah melalui casting dan tahu peran kamu sebagai apa, maka langkah selanjutnya adalah latihan lengkap. Nah, maka kamu harus latihan lengkap dari awal sampai akhir secara bersama-sama sesuai dengan peran yang sudah didapatkan, membaca atau dengan cara menghafal dialog-dialog yang sudah kalian dapatkan seperti itu. Nah, langkah kelima
sudah mulai melakukan blocking. Nah, blocking ini adalah pengaturan gerak-gerik tubuh kita, mimik kita, kemunculan kita di panggung. Nah, blocking ini sangat penting. Nah, maka kita blocking ini sebetulnya ada yang mengaturnya, yaitu sutradara. Nah, sutradara inilah yang wajib menafsirkan isi naskah ke dalam bentuk realita yang akan dipentaskan dengan cara teknis kapan tokoh itu muncul, kapan tokoh itu keluar dari panggung, dan kapan tokoh itu berbicara atau bahkan diam, dan kapan tokoh itu menangis dan tertawa. Nah, disinilah proses blockingnya itu. Nah, yang ke-6, mendalami peran. Nah, setelah tahu kalian blockingnya, kapan kalian keluar, kapan kalian ngomong, kapan kalian sedih, kapan kalian marah, kapan dan sebagainya. Nah, kamu sebisa mungkin mendalami peran tersebut dengan sesuai karakter yang ada di dalam teks tersebut. Nah, setelah mendalami, maka gladi resik. Nah, gladi resik di sini adalah persiapan terakhir ketika ingin tampil. Nah, maka di dalam gladi resik ini diharamkan adanya kesalahan. Kenapa? Karena ini sudah mulai tampil, maka kalian harus mulai latihan secara serius dari awal sampai akhir tanpa ada kesalahan. Gitu. Dan yang terakhir adalah pementasan. Nah, maka di dalam pementasan inilah proses latihan dari awal sampai akhir kamu tampilkan di sini, di pementasan ini gitu. Nah, kalau prosesnya bagus, maka hasilnya bagus. Kalau latihannya bagus, maka pementasan di dalam drama tersebut akan bagus. Nah, maka pementasan dikatakan baik atau tidak dilihat berdasarkan prosesnya gitu. Nah, maka kalau prosesnya bagus, maka Bapak yakin pementasannya pun bagus. Dan setelah itu selesai. Maka disinilah tahap selesai, disinilah penonton, kita akan lihat apakah penonton puas atau tidak, seperti itu. Nah, itulah langkah-langkah pementasan drama. Seperti itu.